Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang klasifikasi adalah taksonomi. Bapak klasifikasi adalah Carolus Linnaeus. 1. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dapat didasarkan pada 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh morfologi dan alat dalam tubuh anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. 2. Tahapan klasifikasi makhluk hidup. Pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Dan ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda binomial nomenklatur. 3. Sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. 1. Tata nama biologi adalah kegiatan pemberian nama pada makhluk hidup di dalam taksonomi. 2. Metode penamaan menggunakan binomial nomenklatur yang diciptakan oleh Carolus Linnaeus. 3. Tata nama binomial atau binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme makhluk hidup yang terdiri dari dua kata binomial, berarti dua nama dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama genus marga dan nama spesies jenis. Aturan dalam penamaan makhluk hidup sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. 2. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. 3. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contoh, nama ilmiah jagung adalah Sea mais. Hal ini menunjukkan nama genus adalah Sea dan nama petunjuk spesies adalah mais. Nama ilmiah kucing adalah Felis catus. 4. Pengklasifikasian makhluk hidup. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian disebut takson. Menurut Carolus Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian, yang berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkatan yang terendah. Berikut urutan tingkatan takson. Kingdom, filum, atau divisi kelas, ordo, famili, genus, spesies.